Ada orang yang tak minta kaya tiba-tiba kaya. Seperti itu. Ya, memang hidup ini apa? Misteri. Ibu pada mungkin tidak ibu bayangkan punya suami yang salah kan? Tiba-tiba nikah, lalu sekarang kita ngaji ini, ya kalau saya bisa bersuamikan sekarang. Padahal mungkin ibu dulu ingin yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata nggak dapat. Nah, ternyata yang seperti ini yang ibu bilang itu ternyata suami kawan ibu. Ternyata kriteria yang ibu idam-idamkan itu ternyata jahatnya minta ampun sama istrinya. Lalu kita bilang, syukurlah punya suami yang sekarang. Syukur tidak seperti yang ku impikan. Kalau sudah ikut mati ya. Artinya apa? Hidup ini memang misteri. Ya, artinya bukan keinginan kita. Hidup ini keinginan Allah, bukan keinginan kita. Oleh karenanya, ya hidup ini harus menicamkan ibadahnya kepada Allah. Rahmati Allah. Itu kurang lebih kemarin penjelasan yang panjang, tapi intinya seperti itu. Kita masuk kepada yang kedua, ya. Yang kedua daripada ungkapannya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Kalimatnya seperti ini. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah wa iyyaka bil asbab min asy-syahwatil khafiyah. Ini kata daripada ungkapan itu. Keinginan seolah-olah kita ini adalah dipaksa, atau keinginan kita tenang saja, tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain, padahal Allah menghendaki kita itu ikhtiar. Maka itu termasuk hawa nafsu yang tidak baik. Begini, Bu. Kita maunya santai-santai, tak bekerja, duitnya banyak. Padahal Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, berusaha. Betul tidak itu? Maknanya apa? Ini terkategori yang masih muda. Kalau kita masih muda, umumnya orang-orang muda itu kerja keras, ya. Kerja keras, uang rumah, buka usaha, beli kendaraan, beli pakaian, pokoknya kemewahan. Ini biasanya orang masih muda. Artinya katakanlah umur 20 sampai umur 40, seseorang itu baik laki-laki atau perempuan dianjurkan untuk bekerja. Artinya banyak bekerja, banyak ikhtiar, banyak usaha. Ibadah secukupnya, seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena tenaga kita masih kuat. Kenapa? Untuk hari esok, hari itu, supaya ketika kita tua, dalam bahasa umumnya pensiun, santai, tidur. Gitu ya. Maka ibu-ibu rahmati Allah, ibu ini sudah fasenya fase yang kedua. Fase yang kedua apa kata Ibnu Athaillah? Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid an itaqa an himmatil aliyah. Kalau Allah sudah menginginkan bahwa bekerja keras itu sudah tidak penting, sementara Allah inginkan kita itu santai-santai beribadah kepada Allah, mestinya seperti itu. Nah, ini untuk kita. Jadi dua ungkapan Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ini
Ketika kita muda umur 20, katakan umur 15 atau umur dari lahir lah, dari lahir sampai 40. Kalau dia usia pendidikan berarti dia harus belajar, kuliah, sekolah itu. Katakanlah standarnya katakan S1 lah ya. Berarti umur 22 atau 20 ya, katakan 25 lah seperti nanti. Maka dari mulai umur 1 sampai umur 25 ini ilmu. Maka ibu kalau punya anak, punya cucu, nggak boleh malas-malas, harus belajar, paksakan dia belajar. Nggak boleh seperti istilah-istilah, nggak boleh dipaksa. Nggak, kita paksa. Kenapa? Waktu dia adalah waktu di mana dia harus bekerja, belajar supaya dia berilmu. Ada saatnya nanti ketika dia tua, dia nggak belajar ilmu datang. Maka dalam kajian lain atau dalam ungkapan-ungkapan ulama yang lain, ketika masa muda belajar dengan baik, dan mulai umur 1 sampai katakan umur 25 tadi umur kuliah S2, tamat S2, belajar dengan baik, mencari ilmu dengan baik. Mungkin usaha orang tersebut sudah 100%, tapi mungkin dia akan mendapatkan 50%. Kenapa? Karena pada waktu itu posisi dia adalah lebih banyak ikhtiar daripada santai, lebih banyak usaha daripada enjoy, lebih banyak belajar daripada tidak belajar. Yang kadang 50%-nya nanti Bu didapatkan setelah tua. 25 tahun dia belajar, dia amalkan dikit-dikit. 100% dia belajarnya, tapi yang didapat cuma 50. Maka di umur 50 ke atas nanti baru dia mendapatkan ilmu yang dulu dia tidak dapat di masa muda, Allah kasih di masa tua. Sering disebut dengan ilmu laduni. Karena ibu pendengar itu dengar pernah tidak? Karena ibu pendengar itu ya. Ilmu laduni, ilmu yang diberi. Sebenarnya itu umur 40 ke atas itu rata-rata. Oleh karenanya bermati Allah, kalau kita punya anak, punya menantu, cucu yang masih umur 25 ke bawah, maka usahakan ilmu, belajar, kuliah, sekolah, baca, ngaji. Begitu. Setelah mungkin umur 25, katakan pasti 25 menikah, berarti anak kita, cucu kita, adik kita yang sudah umur 25 ke atas, ilmu yang dipelajari dari 1 sampai 25 gunakan untuk bekerja. Kenapa? Di situ ada istri, mungkin ada suami, ada anak, ya kan? Orang tua, suami istri punya anak, di atasnya ada mertua, atasnya ada orang tua. Orang tua mungkin sudah tua, tidak bekerja lagi, butuh makan. Siapa yang memberi makan? Kita, anak, menantu. Betul. Ibu-ibu di sini ada yang dititipi oleh Allah orang tua itu kita, ikut ibu. Atau kemarin sudah meninggal, hidup bersama ibu, orang tua atau mertua, hidup bersama ibu yang ya semuanya. Ya mungkin karena sudah tua mungkin memandikannya, menyuapkan makan, pakaikan baju, kalau sakit diobatkan, macam semuanya, ada jalan-jalan kalau misalnya pagi Ahad atau Sabtu mungkin jogging, nawani, dan sebagainya, kan mereka sudah tua, ada yang begitu. Itu kewajiban kita itu. Makanya ketika kita ada itu bekerja. Sekarang ini karena konteksnya banyak suami istri yang bekerja, ya berarti suami istri bekerja. Umur pernikahan tadi umur 25 ke atas sampai umur 40. Supaya apa? Rumah sudah terbangun, ya kan? Kendaraan sudah terbeli, mungkin keinginan nafsu makan yang enak-enak sudah terlampiaskan. Kok jalan-jalan tak kemana ya? Tak ke Singapura, ke Hongkong, ke Amsterdam, ke Sydney, macam semua sudah terpenuhi. Ke Lombok, ke Papua, ke Bali, semuanya sudah. Itu rata-rata di masa muda.
di bawah 40. Kalau sudah di atas 40 masih buka pun berbalik ke pantai kuta dengan orang berjemur yang pakai Pak Ustaz kan tahu ini. Saya cerita dari orang. Itu gimana? 2011 atau 2012 kami itu jalan-jalan lagi betul ke Lombok sama ke Bali. Jadi ngotot orang itu apa kesana kan itu, dengan deal berangkat. Lalu di last minute sudah mau berangkat kurang lebih 3 hari lagi. Saya mau bertanya, 2012 kan belum seperti sekarang ya, Android ya. Belum bisa kita nengok dunia kan, di tangan belum bisa. Apa sih sebenarnya Lombok sama Bali? Pantai Ustaz, mandi di laut, jernih, batunya mantap. Oh ya juga, karena kampung awak dekat laut, oke lah kan. Kemudian di Bali itu yang terkenal itu pantai Kuta, tempat orang berjemur. Saya tak masuk, nggak konek, kalau kan Ustaz kan, polos kan. Ya orang berjemur karena apa orang berjemur kan gitu. Berjemur. Ada media kali sana. Maksudnya orang berjemur kayak mana? Itu orang-orang Eropa, orang Barat itu yang putih-putih itu Pak Ustaz yang di dunia yang pakai es kampungnya itu pakai sardu-sardu. Mereka itu kayak Indonesia kan panas. Mereka itu berjemur di Bali. Jadi panas-panasan orang itu. Iya. Pakai baju? Ya enggak lah. Baru koneknya Ustaz. Jadi kalian ini ngajak-ngajak aku nengok orang kayak gitu di sana. Bakalan tak pulang aku nanti. Akhirnya dah ikut saya. Kenapa ikut saya? Nanti kopi ini bisa datang nanti. Saya kemana-mana kan pakai kopi ya. Tidak saya pakai kopi apa. Ya berangkatlah seminggu orang itu pulang dipindahkanlah itu di Tustel. Dulu masih Tustel. Kodak dipindahkanlah ke komputer apa komputer kan. Ditunjuk pelaku. Iya aku yang ibu-ibu ya keranjingan sama barat-barat yang ganteng-ganteng itu. Yang bapak-bapak juga mengatakan barat-barat tidak perempuan. Nah, ya saya lihat ini masa enggak dong. Saya akan nampak dari jauh. Belum main. Ini masa berdosa. Sudah tahu lah. Sudah tahu. Ini gambarnya bapak Anu ini. Ayo. Ini gambarnya ayo sudah tahu. Kok kita kesini kan? Artinya di masamu Udah. kebetulan kan waktu itu kan masih muda. Saya 2012 itu belum sampai 4. Sekarang kan sudah lewat. Yang mereka ya bang. Jadi artinya, ketika di masa muda kita memang dianjurkan untuk bekerja. Kalau rumah sudah ada nyaman, karena kata Rasulullah SAW, arba'atu antu sa'adah, ada 4 tanda kebahagiaan. Di antaranya rumah yang kalau rumah sudah besar, lapang, bisa mertua tinggal di situ. Orang tua seandainya mertua dan orang tua tinggal di situ, cukuplah. Tak sampai tidur di dapur. Ya kan, walaupun mungkin ruang tengah sama kamar tamu dibikin tempat tidur atau dibikin tidur, tapi masih cukup. Seperti itu. Kendaraan, kata Rasul, kendaraan yang enak dinaikin. Masalah harga itu masing-masing, merek masing-masing. Pakaian yang nyaman dipakai. Maka itu bagian dari kebahagiaan kata Rasulullah. Rumah lapang, kendaraan enak dinikmati atau dinaiki, pakaian nyaman dipakai, itu bahagian daripada kebahagiaan. Bahagia kita kalau rumah kita besar lapang, betul. Tapi kalau terlalu besar susah juga. Membantu dan sebagainya. Tiap hari aku capek. Nah, itulah istri saya itu. Dan
bilang rumah kecil, dunia kecil, sempit, ini begitu besar. Ini adalah kerja aku tiap hari, Pak. Bersih sana, pindah ke sini, bersih, nanti anak sana, bayi itu saja. Sudah, jadi kita pergi ke tempat kecil lagi. Nah, ke rumah kecil mau, ini aja. Pindah usah tanya. Capek nih kan? Bilang, memasin rumah itu capek. Kalau tidak dibersihkan, kenapa besar ya harus mau tak mau kan? Orang datang atau apa dan punya kita pun anak kecil, saya anak yang paling kecil itu dari SD pertama itu 4 tahun. Ya salah, banting sana, banting sini, lempar sana, main sini ya kan? Nah, ngapu menung. Ngapu menung, ayo. Maka kalau diajarkan itu, artinya mulai umur 1 sampai 25 menuntut ilmu, 25 sampai 40 bekerja. Ketika satu sudah belum dapat ilmu, ketika 25 sampai 40 harta sudah banyak, usaha sudah ada, semuanya sudah keinginan sudah tersampaikan, tinggal menikmati. Kapan nikmatnya? 40 ke atas. Maka dari 1 sampai 40 kita disuruh bekerja. Maka pada posisi ini kata Ibnu Athaillah, kalau Allah belum menghendaki kamu santai, maka bekerjalah. Karena ketika kamu tidak bekerja, berarti kamu itu orang goblok, tolol, ngikutin hawa nafsu setan. Lalu ungkapan yang kedua, ketika kamu sudah berumur 40 ke atas, Allah menghendaki kamu santai, nggak perlu kerja berjibaku lagi. Tapi kamu tetap bekerja juga, itu namanya orang merugi. Disuruh santai kerja, disuruh kerja malas. Di umur 1 sampai 40 disuruh berjibaku, dia santai-santai. Begitu tua susah hidupnya, akhirnya bekerja yang seharusnya disuruh santai. Inilah orang yang merugi. Maka ibu, Bu, umur ibu sudah di atas 40. Lewat. Bukan atas lagi Pak. Ini gue nunggu antrian aja ini. Karena kami lagi ke masjid itu nunggu antrian tadi lo kalau jampi kan gitu. Nunggu antrian. Cuma kalau nggak tahu lo lah berapa kan di buku awal itu nggak tahu lah berapa lain itu nggak tahu. Yang jalan nunggu antrian ke masjid. Artinya apa? Ketika di umur seperti ini, kalau ibu masih katakanlah borong sana, apa cucian, borong sini, bikin kue, borong sana, catering, rugi. Kita yang seumur itu disuruh santai, Bu. Kerja seadanya, secukupnya, lainnya ibadah, nikmati hidup. Maka kalau sudah ibu-ibu kayak gini nih, sholat nggak boleh nggak di masjid lagi, ngapain di rumah orang? Kemarin bisa kok, ya kan? Kata ada kok jadi santai kan? Kode Pak Ustaz, kece patahnya lama, begini lebih merasa yang waktu tunggu dulu Ustaz apa? Cucu tiga di longgon deh anaknya sampai awal. Akhirnya di hari tua awal jadi apa namanya? Baby sister. Nangnya wah susah, nangnya itu cucu wah susah. Golaknya awak nang lah mati awak nangnya awak di kelembar sabu. Nang cucu golak apa yang ngirim Yasin sama awak? Entah apa. Entah pandai apa yang ngaji. Maka sekarang ibu-ibu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas dan yang menunggu antrian, jangan mau lagi bikin cucu sama anak. Ini nasihat Ibnu Athaillah. Masa kita sekarang ini masa menikmati santai ibadah. Kalau punya bekerja ya kerja di rumah kan biasalah. Apa-apa yang ada. Kalau ibu misalnya tinggal dengan suami cuma 1 doang kan gak susah ya. Cuma hanya melayani suami, cuci ini, makan ini sebagainya. Sudah ibadah. Sholat duha jangan tinggal, sholat tahajud jangan tinggal, zikir, ngaji, majlis taklim kemana-mana.
hari ini hari Jumat di sini, besok hari Sabtu di sana, hari Ahad di sana. Terus selama kosong kita keliling di lingkungan Tanggerang Baratnya. Cari hari-hari yang ada di situ. Wirid kita. Ini kan waktu lapang ini kan. Ya. Biasanya ngapain kita di kalau kayak gini? Tidur. Jangan lagi. Awal dah tubuh jangan jalan. Kau masuk ke kubur. Di akhir kita. Woi mana? Ku angkaran di dunia. Loh ya Allah. Campakannya neraka. Bu. Yuk. Itulah. Ini nasihat Ibnu Athaillah yang cukup mencambuk kita. Walaupun ini dua sisi ya. Sisi yang pertama saya sampaikan untuk anak menantu ibu dan cucu. Jalan. Cucu, belajar. Jangan malas-malas. Sekolah, kuliah, mondok, ngapal Quran, ngapal hadis, terus sampai S2 atau seterusnya. Begitu mereka sudah selesai kuliah, sarjana, dan S2, cari kerja. Gunakan ilmu, gunakan ijazahmu sebagai legalitas, daftar sana, melamar sana, terus begitu sudah bekerja, kumpulin, jangan boros. Beli kendaraan kalau sudah bisa perlu kendaraan, beli rumah walaupun belum nikah seandainya. Kalau sudah nikah, jangan terlalu banyak kontrak. Tahan dulu beli mobil, beli rumah, kredit dapat dengan bank syariah. Sudah rumah sudah ada, gaji masih cukup, silakan beli kendaraan. Yang pertama-tama yang biasa-biasa saja, yang jelek-jelek, setahun 2 tahun duit banyak, baru sampai posisinya dia nyaman. Seperti tadi. Alhamdulillah saya dengan izin Allah, pas umur 40 tahun itu, ya saya sudah purna bakti lagi. Purna bakti dalam apa namanya? Usaha kerja keras. Ya istilahnya terlalu mengejar, terlalu memforsir diri itu sudah enggak. Begitu tem 40 tak santai. Sampai saya bilang ini, malas sekali ya bang sekarang dibilang selesai. Saya bilang nggak cukup rupanya, nggak makan kamu saya bikin. Anak-anak makan nggak makan. Sekolah-sekolah soalnya aman makan. Terus namanya, ya abang Nurhadi dia sudah capek lah. Abang udah tua, dirimu yang masih muda. Amin. Abang udah tua, dirimu yang masih muda. Kenapa istri saya itu muda? Oh iya juga, ya sudah. Nanti kalau kamu sudah 40 tahun, mudah-mudahan anak sudah tidak ada yang kecil lagi, kan begitu kan? Anak ada yang kecil lagi ya sudah selesai, kamu nyaman. Tapi yang akan dapat sekolah saja, sudah tidak terlalu. Rumahnya tidak ada lagi yang berantakan seperti kapal pecah, ada lagi. Ya sekarang tunggulah mungkin. Ini sekarang 4 tahun sudah sekolah. Ya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mungkin sudah mulai berkurang. Karena nggak ada yang nyerah-nyerahin rumah lagi. Pesantren semua, yang kuliah macam semuanya kan tinggal nikmati. Walaupun istri saya sekarang umurnya masih 5 tahun lagi kan. Maksud mau ditambah, ini capek aku bang. Kalau kayak gitu aku tambah matnya gitu. Aku tambah matnya gitu. Berapa hanya? Bisa dia? Anak kita, cucu kita yang masih di bawah 25 suruh belajar baik-baik, kuliah baik-baik. Jangan, Pak Ustaz, anak saya kuliah sambil kerja, bagus. Anak SMA, kuliah sambil kerja. Cuma hitungan umur saja yang berbeda. Artinya dia sudah menggunakan ilmunya dari satu tahun sampai SMA, ilmunya sudah digunakan, akhirnya dia bekerja. Dengan bekerja itu dia menambah kompetensi, tetap cari ilmu juga sambil kuliah. Mungkin bahkan sambil kuliah, sambil kerja juga di nikah. Akan saya kayak gitu. Saya bekerja, kuliah, nikah. Tapi kalian terus sampai pada tahap seperti itu. Lalu ketika sudah tua, maka ibu sekarang ini yuk sama-sama. Jangan
jangan malas-malas lagi ibadah. Tuntutan agama sekarang kepada ibu-ibu semuanya bukan lagi membanting tulang mencari nafkah atau mencari uang, mencari makan. Sekarang ibu juga membanting tulang untuk beribadah. Ibadah. Kalau ibu masih membanting tulang juga untuk mencari uang, untuk mencari makan, satu sisi ibu merugi, disuruh ibadah malah cari uang. Berarti mungkin ibu-ibu teledor waktu masa muda. Di masa muda disuruh banting tulang, santai-santai. Akhirnya sekarang di masa tua disuruh santai-santai malah banting tulang. Makanya kalau ada orang-orang muda ibadahnya biasa-biasa saja, biasa itu. Kenapa? Waktu dia itu memang untuk itu. Capek, ya mungkin ibadah dikit. Ya, kalau ada orang misalnya umur 40 tahun, sholat duanya 2 rakaat, itu tak apa itu. Dia katakan 4 rakaat, sholat duanya tak apa. Sholatnya ya 5 waktu saja, kalau dia badianya kenapa sulit, nggak apa-apa. Kenapa ada dia capek? Dia menjual untuk itu semuanya. Tapi kalau sudah kayak ibu-ibu ini, haram hukumnya nggak sholat qobliyah ba'diyah. Kalau cuma 2 rakaat sholat duhanya, haram. Harus berapa? 12. Jadi ibu tadi sholat 12. Sholat Pak Ustaz, tapi 2. Sulit. Karena seperti ibu ini, sholat 2 hari 12 rakaat, nggak lagi 4 rakaat seperti anak muda tadi. Kumpulkan bekal, kan ibu nggak lama lagi. Kira-kira ibu lama lagi nggak? Ya. Enggak. Ada lagi Kira-kira setahun lagi ada nggak? Setahun lagi ada nggak? Tahu. Nggak tahu. Agak-agaknya lah. Lebih lagi. Kalau untuk ibu, Untuk bagaimana? kalau untuk ibu mungkin kemungkinan kita sama, mungkin ada beda setahun. Tapi kalau yang di samping bunda, samping ibu, bunda ya mungkin nggak tahu gitu akan bunda. Itu yang lainnya. Dan teman-teman, maka yuk mulai kita semakin tua kita berarti disuruh semakin banyak ibadah. Kalau semakin tua kita semakin untuk bekerja, berarti hawa nafsumu disetir oleh setan. Disuruh meninggalkan ibadah, disuruh sibuk untuk bekerja. Mati rugi kita. Kalau di masa muda, lalu setan menunggangi hawa nafsu kita dengan cara disuruh malas bekerja, disuruh rajin ibadah. Gak bisa. Akhirnya di hari tua miskin. Karena pada ibadah di hari muda, di hari tua miskin, susah. Akhirnya di hari tua berjibaku banting tulang. Ibadah di masa muda yang begitu banting tulang, ketika di hari muda tidak lagi, di hari tua tidak ada lagi banting tulang beribadah. Justru banting tulangnya dalam mencari dunia atau harta. Maka ini tidak benar. Kalau lagi hari saya ulang lagi. Yang pertama, ketika Allah menginginkan kita untuk bekerja, belajar, bekerja, berbanting tulang untuk dunia, maka jangan malas-malas. Ibadah secukupnya saja. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki kita disuruh berjibaku banting tulang dalam ibadah, maka perbanyaklah ibadah, bekerja secukupnya saja. Itulah ungkapan Ibnu Athaillah di bait yang kedua. Mencabut kita semuanya, Bu. Sampai sebenarnya ungkapan ini sebenarnya masih memukul saya juga. Karena juga sampai sekarang saya masih sibuk. Sampai sekarang belum makan. Kasih nasi kotak kan sama masjid khutbah Jumat belum sempat saya makan. Kadang-kadang saya kalau sudah mepet sebagainya akhirnya menepit dia makan di situ agak 2 suap baru masuk ke
tugas berikutnya. Saya mikir-mikir juga. Berarti saya kena cambuk ungkapan ini. Cuma karena yang saya lakukan ini double ganda. Satu sisi banting tulang nyari duit, tapi satu sisi adalah tugas agama menyampaikan ilmu. Jadi kadang-kadang walaupun nanti di beberapa tempat atau di beberapa kegiatan-kegiatan saya itu tidak dibayar atau tidak ada duitnya, majelis seperti itu. Kalau yang diundang seperti ini, rutin-rutin masjid itu dibayar. Tapi yang saya sendiri silakan datang ke sini, yuk kita belajar ini, yuk kita zikir, yuk kita ini, itu justru tidak bayar. Mereka yang saya kasih nafkah. Ada yang melunak punya minyak motor, kasih. Uang-uang yang dikasih oleh jamaah itu bukan untuk saya, balik lagi ke jamaah yang lain. Gitu. Sampai istri saya kadang, Abi itu kalau sama jamaah royalnya minta, tapi sama awak bininya paling minta. Lalu saya bilang begini, bagus deh kamu punya suami agak pelit. Kalau kamu punya suami yang royal, lalu beli emas dan sebagainya, lalu kamu pergi ke pasar, emasnya dijamret, kira-kira kamu sakit hati nggak? Sakit hati. Kamu pernah nggak dijamret emasnya? Enggak, kenapa nggak punya kaki pas? Ada untungnya. Kan untung kan? Iya juga ya, jadi sudah kayak gini aja. Sudah bersyukur kamu punya suami ustadznya. Belum agak-agak pelit kan gitu. Ya tentu saya kita masih jemaah akan pahalanya untuk dirimu juga. Ya walaupun mungkin lebih banyak saya kan gitu. Mungkin saya dari 100% saya 70, kamu 30. Kan lumayan, kamu gak ngapa-ngapain. Ya jangan bilang gak ngapa-ngapain apa, Bi. Mereka datang yang naruh minum, yang masak-masak siapa? Ya dirimu. Berarti kita harus bagi dua. Bagi dua jadi. Itu kalau nyiapin ini, menggelar karpet, tikar semuanya, beli pulang cetak berenang, gitu kan, nyuci piring capek bersama dengan yang lain-lain. Nah, lalu, Bi, udahlah, kuranginlah ini, kegiatan kayak gini ini capek. Kalau kamu minta kurangi, maka berhentilah kamu jadi istri ustaz. Maka jadilah lanjutan. Kalau berhenti jadi istri ustaz, berarti gimana? Gimana makanya? Sudah jelek tadi kan? Jelek tadi kan? Bila jadi istri ustaz, jelek maknanya. Iya gak apa-apa lah. Walaupun sudah ngapain anak, semuanya. Ya jadi malam. Selesai jam 1, capek ini ya sudah. Besok pagi saya kasih. Begitu tadi saya mau berangkat, saya kasih langsung senang ya. Ya, orang juga senang tak ya. Obat berjalan terus. Walaupun itu takut saya senang jadi maaf. Acara malam minggu nanti, saya kasih dulu duitnya. Terpaksa dipakai duit yang dikasih tadi, ya kan? Terpaksa dipakai duit yang kurang-kurang yang mana? Terpaksa pakai itu. Nanti sudah habis baru. Ini kurang nih. Wallah ya inilah saya. Ya. Dari makalah atau dari ungkapan hikmahnya Ibnu Athaillah ini, saya ulang balik, untuk kita yang di masa tua ini, maka perbanyak berjibaku, banting tulang atau tulang untuk beribadah. Biar pegel-pegel badan kita ini karena untuk sholat. Biar capek-capek badan ini untuk pergi ke sana sini majelis taklim kemana-mana. Biar capek badan ini untuk ruku dan sujud. Biar tangan ini yang selama ini waktu masa muda kita terima duit untuk gaji karena kita bekerja. Sekarang di hari tua ini melepas duit dari tangan, kasih ke orang, mana, seperti itu. Ibadah. Dan paham ya? Oke. Termasuklah yang saya sampaikan kemarin, Bu.
Insya Allah mungkin kalau memang ibu berkenan dan memang bisa, mau tak mau nanti kita harus ada zikirnya. Satu sisi melatih diri saya sendiri, satu sisi mengajak ibu yang sudah tua-tua. Saya juga sudah tua sebenarnya, belum tua banget. Wajahnya dia masih imut-imut kayak anak-anak muda. Dikira masih di bawah 40. Dan itu juga saya. Tidak perlu saya sampaikan. Mendatangnya awet muda, entah awet muda, dan supaya nggak tambah tua. Ya. Kira-kira sampai di situlah ceritanya. Akan ibu mau bertanya dengan makalah yang dengan ungkapan Ibnu Athaillah yang kedua ini. Silakan. Karena sudah hampir sudah 45 menit ya. Ya. Hadis Rasulullah SAW, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Nah, tugas kita itu kalau ada saudara kita, keluarga kita, mungkin anak kita yang sudah 40 tahun tapi ibadahnya masih nggak beres dan tidak ingat. Walaupun maaf cakap, saya juga diuji dengan mertua saya. Mertua saya itu tinggal sama saya. Aku tak sholat atau sholat pun tak beres. Punya suami, punya istri, punya. Istrinya siapa sih? Apa? Oh, dia dulu pernah ketua majelis. Saya. Sini. Ini suamimu dia. Kau biarkan tak sholat. Biar aja dimasuk neraka sendiri. Tak bisa. Kami itu suami istri. Kamu baju dia, dia baju kamu. Walaupun kewajiban utama adalah suami kepada istri, tapi istri juga harus, ini kewajiban suami harus tolong. Jangan ibu memakan hasil keringatnya dari kerja duitnya dan sebagainya, dan ibu biarkan dia nggak sholat masuk neraka, nggak boleh. Maka suami istri harus masuk surga sama-sama. Kalau ibu bilang aku tak mau Pak Ustaz masuk surga dengan suamiku sekarang apa? Sakit hati aku orang. Nanti saya ketemu lagi. Tidak ada suami lagi. Bukan kayak gitu. Sama dengan ceritanya Bang Somad itu. Mau nggak bapak-bapak masuk surga dengan istri? Enggak. Kenapa? Udah sini dicerewetin sampai sana juga jadi mampus nggak Pak Ustaz. Bukan kayak gitu. Nanti di sana istri yang cerewet itu udah baik. Suami yang pelit dulu di dunia di sana sudah baik, yang suka makan, suka minum, suka judi dan sebagainya. Kalau sudah di surga seandainya cecetnya gitu. Baik, bahkan suami yang paling baik nanti di akhirat di surga itu adalah bukan apa namanya, bukan bidadari namanya, bidadari kita tidak tahu. Mungkin umur 40 belum, 45 mungkin. Tapi ada wasilahnya kita mengingatkan. Ada juga yang sudah 50 baru tobat, yang sudah 60 baru tobat. Sebenarnya kenapa dia tobat dulu? Karena mungkin dia sudah waktu umur 40 pengen sih jadi orang baik, cuman masih belum kayaknya. Nah, gitu. Dia pingin, tapi masih belum. Yang tak boleh itu tidak ada niat sekali-sekali pingin berubah menjadi orang itu tidak ada. Pokoknya mumpung masih hidup, lantak saja. Mereka mati-matilah. Kalau tidak yakin dengan sebaliknya, ya memang dia tidak yakin. Karena tidak yakin ya, dia tidak yakin kalau doa orang yang mati sampai sama orang, dan orang yang hidup sampai orang mati, dia tidak yakin dengan apa itu karomah, apa itu ma'unah. Ya akhirnya di kelompok mereka juga memang tidak ada yang mendapatkan ilmu laduni ini. Pertanyaannya ilmu laduni itu bertentangan dengan syariat? Ya itu tidak. Pak Ustaz itu katanya dapat ilmu laduni, tapi kok kayak gini? Itu bukan ilmu laduni, itu setan, itu jin. Contoh ya ilmu laduni ya, contoh yang di sekitar kita.
Buya Hamka. Buya Hamka itu dipenjara 4 tahun kalau tidak salah oleh Bung Karno. Dan beliau itu seorang sastrawan, ya kan? Banyak karya-karyanya kan tentang cinta, tentang apa. Menurut informasi riwayat, beliau itu juga bukan profesor doktor dalam artian seperti orang sekarang belajar, tidak. Karena beliau itu cuma tamat pesantren, itu tamat MTS saja. Tapi MTS dulu ya, maksudnya cuma sederajat MTS atau SMP. Karena keadaan, ya mungkin keadaan perang dan sebagainya. Kemudian kan memang ayahnya ulama kan. Hamka itu kan singkatan. Karena dimasukkan juga itu nama ayahnya. Ayahnya ulama. Itu anak ayahnya ulama, kemudian anaknya ulama itu memungkinkan ilmu ayahnya turun ke anak, namanya satu. Yang kedua, kalaupun tidak ilmu ayahnya turun ke anaknya, begitu di penjara 4 tahun, dia nulis kitab tafsir, namanya tafsir Al-Azhar. Bagaimana mungkin di penjara nggak dikasih makan, bahkan minum dengan kencingnya sendiri, tapi bisa nulis tafsir Al-Azhar di penjara itu? Dari mana itu? Sementara dia cuma tamat pesantrennya cuma MTS. Lalu karomahnya hidup walaupun nggak dikasih makan minum dengan minum air pipisnya sendiri. Itu karomah itu. Umumnya orang kalau gitu sudah mampus. Tapi karena dia adalah orang baik, orang soleh, tak beribadah dan sebagainya, lagu. Dan itu contoh. Dan masih banyak lagi contohnya, misalnya kalau di kalangan kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, ada 2 Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani ahli hadis, yang kedua Ibnu Hajar al-Haytami ahli fikih. Semuanya dari mazhab Syafi'i. Guru mereka ini kenapa dengan Ibnu Hajar? Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Anak batu. Pendek ceritanya, ini Ibnu Hajar ini sampai umur 40 tahun kalau dalam bahasa ecek-ecek kitanya. Walaupun bukan berarti mesti 40 tahun, artinya sampai tua. Belajarnya itu kalau bahasa kitanya. Dapat A lupa B, dapat B lupa A. Kalau bahasa kitanya dapat alif lupa ba, dapat ba lupa lagi alif. Artinya bodoh betul. Lalu Ibnu Hajar, kenapa diberikan Hajar? Setelah dia merasa jenuh, capek, dan diejek-ejek oleh kawannya, akhirnya mencoba dia berjalan pulang-pulang buana, menenangkan pikiran karena diejek-ejek itu istilah. Ya dulu kan tidak kota, hutan, makanya masuk gua. Ternyata di gua itu ada air netes, kecil. Lama-lama batunya bol. Itulah pelajaran. Artinya lama-lama pasti akan dapat. Kalau sekarang sudah umur 30, 40, saya belum juga lanjutkan belajar. Mungkin nanti kan itu. Akhirnya betul yakin dia dengan itu belajar. Dalam satu riwayat Ibnu Hajar yang satu, dia belum dapat ilmu. Gurunya sudah sepuh. Meninggallah gurunya. Sebelum meninggal gurunya, Ibnu Hajar ini dipanggil oleh gurunya. Apa kata gurunya? Nanti kalau saya mati, kamu yang menggantikan podium ini untuk mengajar manusia. Tentu pucat nih Ibnu Hajar. Goblok kayak gini disuruh aja. Pendek ceritanya itu, Allah. Dari 2 Ibnu Hajar itu pendek ceritanya, cerita manis. Diludahinya sama guru. Lalu dihapus ke muka. Tidak lama meninggal. Dalam satu riwayat lagi disuruh mangap. Tahu mangap?
bidadarinya pendek ceritanya, setelah meninggal gurunya, begitu ya katakanlah sudah 7 hari, kalau baca bukannya sudah berdoa 7 hari, tentukan majelis aktif, ya kan? Jadwal-jadwal harus aktif. Tentu, kayak mana dia kan gitu kan? Awak orang bodoh, dipaksa disorakin, tapi mereka juga tahu bahwa wasiat gurunya yang akan menggantikan gurunya adalah dengan penuh keyakinan seperti batu tadi itu. Mohon sama Allah dalam hati. Bismillah. Sampai bismillah, assalamualaikum. Suaranya mirip betul dengan suara gurunya. Terus mengajar sampai selesai jam mengajarnya. Heran dia. Astagfirullah, kok bisa seperti ini? Nah, itu udah kenapa dari terus akhirnya menjadi ulama besar. Itu ilmu laduni. Jadi ibu sekarang ini yang sudah tua ini, kadang-kadang kemana-kemana itu tiba-tiba kok bisa sendiri. Ada nggak ibu pernah mengalami? Tiba-tiba bisa sendiri gitu. Tidak pernah kita belajar tentang sesuatu tiba-tiba bisa sendiri gitu. Ya kok bisa? Pokoknya misalnya ibu masak-masak lah, pokoknya ibu campur-campur entah apa gitu kan. Tiba-tiba tidak lama datang menang. Pandai mamanya masak ini. Ini namanya ini mah dari mana? Nggak tahu. Kita nengok YouTube enggak, ya kan? Ternyata ini namanya makanan ini. Ibu nggak belajar. Itu namanya ilmu laduni. Nah, gitu ya. Artinya ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa ngobatin orang, bukan yang gampang dibaca. Itu mah ilmu jin itu. Itu bukan ilmu tasawuf, itu ilmu kebatinan yang ditompang dengan jin. Kalau karomah itu dan ditunjuk-tunjukin. Tiba-tiba saja ada seorang ulama mau dibunuh, dibacok sama orang tak mempan. Nah itu, coba besok bacok lagi. Ya mempan. Wih, kemarin saya sama preman dibacok tak mempan. Buat saya buktikan, bacok itu mati. Karena kemarin itu kalau yang ini sudah tidak lagi mati deh. Itu. Ya, misalnya pendiri pondok pesantren kami yang Belanda ditangkap, masukkan karung, masukkan ke kerangkeng, dibawa ke penjara, dibuka isinya bulan, sawah. Ditangkap lagi, dimasukkan ke karung, masukkan ke apa, khusus sampai penjara dibuka isinya apa? Harimau. Orangnya masih di sana, itu izin Allah. Sebagaimana tongkat jadi bulan, ya kan? Sebagaimana Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sebagaimana Nabi Muhammad ditepuknya batu itu keluar mata. Itu mujizat. Jadi kalau kepada Nabi mujizat, kalau kita para ulama namanya karomah. Wallahu a'lam. Barangkali kita cukup sampai situ ya. Karena asar sudah dekat, maka di makalah atau ungkapan yang kedua ini Bu, sampaikan kepada anak cucu kita agar mereka di masa mudanya untuk belajar, bekerja dan bekerja, supaya mereka nanti di masa tuanya tinggal menikmati ibadah. Mereka yang masih muda ini ibadahnya cukup seala kadarnya, segala kewajiban tertunaikan. Kalau yang masih sekolah, kalau yang sudah berumah tangga ya agak banyak dikit, begitu nanti sudah tua baru dia akan fokus untuk beribadah. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sambung ke ungkapan yang ketiga. Demikian barangkali kita tukar dengan lawan suara bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.